Perkenalkan, nama saya Sheila Tresya Devi Sinaga, NPM 2403 101 80018. Di sini saya akan menjelaskan resume jurnal yang saya bentuk dalam sebuah infografis yang berjudul Pengaruh Beban Kerja Terhadap Fisiologis. Nah, dari yang ketiga jurnal yang saya resume, saya mengangkat judul Pengaruh Beban Kerja Terhadap Fisiologis, di mana memiliki insiden masalah muskuloskeletal yang sama dan sangat tinggi. Apakah insiden itu? Nah, kalau insiden muskuloskeletal itu adalah suatu kondisi yang mengganggu fungsi sendi, ligamen, otot, syaraf, dan tendon, serta tulang belakang dari seseorang. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang wanita suku barat Garo, Hill of Meghalaya, dan pekerja dodol. Nah, di situ kalau wanita suku barat itu kebanyakan mereka bekerja di rumah tangga dan melakukan padat karya. Padat karya itu mereka seperti melakukan sebuah pekerjaan secara berulang-ulang dan terus-menerus dalam suatu waktu yang panjang. Mereka banyak mengangkat kayu dari kaki-kaki gunung sampai ke rumah mereka dalam waktu yang panjang dan berulang-ulang. Hal itu menyebabkan kebugaran fisik mereka berkurang, serta status gizi dan status biologis mereka berkurang. Akibatnya, mereka tidak sesuai dengan kebugaran fisiknya dan menyebabkan indeks stres kardiovaskular, kelelahan, membosankan, serta memicu penurunan efisiensi, penurunan produktivitas kerja, serta kualitas produk yang merusak kesehatan dalam jangka panjang. Nah, kasus wanita suku barat Garo Hill of Meghalaya sama persis seperti pekerja dodol yang ada di Bali. Di sana, pekerja dodol itu yang membuat sangat berpengaruh terhadap fisiologisnya itu dalam pengeringan. Ketika pengeringan dodol, mereka harus mengaduk wadah tempat pengadukan dodolnya sampai sekuat tenaga karena dodolnya semakin keras dan susah untuk diaduk. Di situ sangat membutuhkan tenaga yang kuat, sehingga dalam waktu panjang menyebabkan kelelahan, kebugaran fisik berkurang, dan membosankan. Dan itu bisa memicu menurunnya produk yang dihasilkan mereka, serta penurunan produktivitas kerja mereka. Nah, yang ketiga, ada analisis fisiologis menghitung konsumsi energi yang dikeluarkan. Nah, dalam kasus yang ketiga, yaitu seorang pekerja galon mengangkat galon dari toko ke dalam mobil untuk dibagikan ataupun disalurkan ke warung-warung. Di situ pekerjanya, konsumsi energi yang dikeluarkan, menurut perhitungan lifting index, hasilnya bahwa konsumsi yang mengangkat galon berada pada rentang 2,5 sampai 5 kilokalori per menit. Dan hal itu menunjukkan beban kerja pengangkatan galon masih tergolong ringan jika sesuai dengan aturan. Tetapi banyak pekerja galon yang ditekan oleh pemilik toko galonnya. Mereka bekerja sampai berlebihan dan mengerjakan suatu pekerjaannya yang melebihi kekuatan mereka. Dan hal itu sudah menunjukkan beban kerja mereka itu berlebihan. Dan itu sebenarnya sudah melanggar dalam tata pekerjaan mereka. Nah, dari ketiga kasus infografis yang saya buat, posisi bekerja membungkuk dan paparan suhu panas yang berlebihan menjadi beban kerja yang dikategorikan berat. Efeknya, peningkatan yang signifikan dalam gangguan subjektif yang berkaitan dengan gangguan muskuloskeletal dan kelelahan yang sangat tinggi, sehingga dibutuhkan intervensi ergonomi untuk mengatasi masalah beban kerja, subjektif gangguan, peningkatan produktivitas tenaga kerja yang diperlukan. Disinilah tugas kita sebagai mahasiswa untuk menggunakan nilai-nilai ergonomi dan pendidikan ergonomi untuk pekerjaan-pekerjaan yang akan mendatang,
sehingga beban kerja itu tidak terlalu berpengaruh terhadap fisiologis. Dapat dikatakan apa yang dikerjakan itu seimbang dan tidak mengganggu fisik seseorang pekerja. Sekian